Karena dia udah klarifikasi dan klarifikasinya pun ngaco, jadi terpaksa gue harus spill ke kalian. As you guys know, begitu aku mulai sebagai luxury content creator, aku tuh dari dulu selalu review barang-barang bagus dan juga barang-barang luxury. Jadi nggak mungkin dong guys, tiba-tiba gue nge-review barang yang nggak ada nilainya, seperti toilet umum. Kalau memang dia bukan gundik, ngapain gue harus kasih tahu ke kalian semua soal aib keluarga gue dan juga luka lama gue. Lately di Indonesia itu perbincangannya banyak banget soal Ani-Ani, especially Ci Agnes juga yang lagi ngalamin ini. Dia tuh salah satu panutan aku dan aku bener-bener salut banget sama Ci Agnes karena she's very strong. Dan aku tuh langsung kepikiran ke anak-anaknya dia juga karena aku bener-bener gak mau anak-anak orang lain, anak sah yang bisa ngalamin hal seperti yang gue alamin dulu. Dan ini juga sangat amat berat buat gue cerita ke kalian semua. Dia itu menyebarkan informasi yang benar-benar salah dan yang membohongi publik. Walaupun memang ini itu benar-benar aib keluarga yang tadinya gue nggak mau cerita, apapun itu, I just wanna tell the truth to you guys. Jadi listen up, jangan stop nonton dulu. Kalian dengerin dulu gue, baru kalian bisa ngejudge. Gue mau jawabin dulu pertanyaan dari kalian. Apakah betul bapak gue bilang bahwa dia tuh single ke si Gundik ini? Bokap gue nggak pernah ngomong bahwa dia itu single, ya. Dia udah pernah bicara soal keluarga kita, soal anak-anaknya, dan juga sudah sering pergi liburan dengan keluarga kita sendiri. Keluarga sah, kita sering pergi liburan bareng, dan dia pun diupdate oleh bokap gua. Jadi si Gundik ini udah menjalin hubungan sebelum orang tua gua bercerai. Dan setelah bercerai pun mereka masih menjalin hubungan. Jadi poin pertama, si Gundik ini udah pasti tahu bahwa bokap gua itu punya keluarga dan punya anak. Dan yang kedua, lingkungan kita tuh sangat kecil, jadi dia udah gak mungkin gak tahu background keluarga gua atau background bokap gua sendiri. Dan yang ketiga, sebagai wanita yang sudah dewasa, yang udah pernah menikah 2 kali dan kedua kalinya pun gagal, seharusnya lu cari tahu dulu dong, kenapa bokap gua single. Dia juga udah agak berusia. Lanjutin dari sentence yang dia ngomong bahwa bokap gua itu single, dan begitu udah tahu, si Gunik ini langsung stop kontak sama dia. Apakah betul? Salah juga. Jadi di tahun 2008 atau 2009, aku itu pergi ke luar negeri bersama keluarga sah aku. Keluarga aku ya, belum bercerai, belum apa. Dan saat itulah aku menemukan bukti perselingkuhan mereka. Orang tua aku itu masih pakai BlackBerry Messenger. Aku lihat dari chat itu dan aku foto profile picture dari si Gundik ini. Jadi sampai sekarang aku tergiang-giang dan aku masih inget banget mukanya seperti apa. Makanya aku bisa tahu siapa si Gundik dan anak Gundik ini. Dan sebenarnya yang bikin gue mau nge-spill ke kalian itu karena gue waktu itu kelas 9 atau 10, sebelum gue jadi influencer, gue pernah ketemu sama si Gundik ini di salah satu mall. Gue itu lagi duduk, lagi makan, dan di meja sebelahnya itu si Gundik. Dan tiba-tiba dia bisik-bisik ke saudaranya atau ke temennya, saya nggak tahu siapa. Dan dia langsung melotot ngeliatin gue dengan cara ngelirik yang nggak enak. Dan kalau memang benar bokap gue bilang bahwa dia itu single, kenapa lu bisa tahu gue siapa? Dan si anak Gundik ini juga kan mengklarifikasikan bahwa begitu si Gundik ini udah tahu bahwa bokap gue itu nggak single, dia langsung stop, nggak ketemu lagi sama bokap gue. Hubungan bokap gue dengan si Gundik ini tuh berjalan sekitar 4-6 tahun, bahkan mungkin lebih. Si Gundik ini dapat tempat tinggal dari bokap gue dan juga barang-barang lainnya. Seperti mobil, mau tas Chanel, mau berlian. Dan teruntuk anak Gundik ya, lu nyebut bokap gue bapaknya itu, kesannya kayak lu belum pernah ketemu. Padahal udah pernah ketemu di tempat tinggal yang bapak gue siapin. Bahkan kedua dari anak Gundik itu udah pernah ketemu dua-duanya. Jadi kenapa sekarang lu ngomong bahwa lu nggak tahu apa-apa karena lu masih kecil? Karena gue aja yang lebih kecil dari lu udah tahu. Dan yang gue denger beberapa tahun kebelakangan ini juga si Gundik masih coba berusaha ngekontak bokap gue. Katanya setelah tahu bahwa bokap gue itu udah punya keluarga dan gak single, katanya udah langsung stop. Kenapa masih coba ngekontak? Dan kata si anak Gundik ini, katanya maminya itu setelah stop berhubungan dengan bokap gua, dia langsung menikah sama yang daddy-nya dia yang sekarang ini. Tapi kan si Gundik itu married di tahun 2023. Dan kalau memang bukan Gundik,
Kenapa bokap gue itu bukan orang pertama atau bukan satu-satunya yang sudah menjadi korban dari si Gundik ini. Dan rata-rata laki-laki yang diambil Gundik ini itu udah punya istri dan udah berkeluarga. Kata anaknya, si Gundik ini udah berbisnis dari dulu. Dan bisnis yang gue tahu sih, dia tuh jadi simpenan dari salah satu owner hotel bintang 2. Tapi ya gitu deh guys, mungkin ini udah terlalu panjang ceritanya. Kalau kalian masih mau gue nge-spill lagi, gue masih banyak. Karena informasi yang gue punya itu segudang. Gue udah kumpulin dari dulu banget. Dan sebenarnya gue juga tahu satu rahasia yang benar-benar kasih tahu bahwa dia itu Gundik. Tapi karena memang itu terlalu sensitif, mungkin gue belum mau bicarakan soal ini. Karena ya gue sebagai manusia masih tahu batas lah ya. Walaupun gue udah pernah disakiti dan disakitinya lama sekali dan benar-benar sakit gitu. Dari yang gue lihat itu si anak Gundik itu mencoba untuk mengalihkan topiknya. Jadi bahas soal bisnis, soal pekerjaannya dia, soal kerja kerasnya dia dan lain-lain. Gue gak peduli se-hardworking apa atau sebanyak apa bisnis lu. Yang gue lagi bahas itu seorang Gundik dan juga seorang anak Gundik yang menghancurkan masa depan anak dan orang lain juga, yang udah menggores luka yang sangat dalam terhadap gua dan keluarga gua. Belum lagi korban-korban yang kita belum tahu. Dan sekarang si anak Gundik itu sosokan berkelas nge-review barang luxury. Kayaknya nggak cocok deh, mendingan si anak Gundik itu review maminya dulu. Katanya maminya independent, hardworking, strong woman, dan juga seorang single mother. Coba di-review dulu. Kalau fakta aja masih dipungkiri, gimana cara kita percaya dengan hasil reviewannya? Kalian masih mau mensupport anak ani-ani yang udah berusaha menutupi kebenaran dan juga membohongi publik. Gue percaya netizen-netizen itu jauh lebih smart daripada anak Gundik. So be wise and be smart.